Resonansi. Resonansi ini apa? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda. Ikut bergetarnya suatu benda. Ikut bergetarnya suatu benda. Suatu benda. Akibat sumber bunyi lain. Sumber bunyi lain. Syaratnya di sini untuk resonansi adalah syaratnya yaitu bahwa frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber. Frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber. Sama dengan frekuensi sumber. Contoh misalkan Hanif di kebun nanas itu kan ada tempat pencampuran antara batu dengan semen, ready mix gitu. Nah, pada saat mobil ready mix itu lewat, nah sehingga orang yang di pinggir jalan itu terasa ikut bergetar, jadi badannya bergetar akibat adanya mobil ready mix yang lewat. Atau mungkin orang yang rumahnya di pinggir atau di dekat rel kereta api, pada waktu kereta lewat, itu kaca jendelanya ikut bergetar. Syaratnya bahwa frekuensi benda itu sama dengan frekuensi sumber. Berarti kalau misalkan rumah yang di pinggir rel kereta api, kemudian ada kereta lewat, maka kaca jendela akan bergetar dengan frekuensi sama dengan frekuensi yang ditimbulkan oleh getaran daripada mesin diesel kereta api. Sebagai contoh begini, contohnya. Dalam peristiwa resonansi, bahwa tabung pipa organa, tabung pipa dimasukkan ke dalam air, tabung pipa tabung pipa organa terbuka, dimasukkan ke dalam air dan di atasnya atau di atas pipa atau di atas tabung digetarkan garpu tala di atas tabung, digetarkan garpu tala yang frekuensinya atau dengan frekuensi 500 Hz, dengan frekuensi 500 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara, bunyi di udara
340 meter per sekon. Hitunglah. Hitunglah A. Panjang kolom udara dalam pipa atau dalam tabung untuk resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Oke lah, ini satu aja kalau gitu. Hitunglah panjang kolom udara dalam tabung untuk resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Resonansi pertama terjadi kalau panjang kolom udara ini panjang kolom udara set. Yang pantesan tidak. Nah, bagian pipa atau bagian tabung yang kemasukan air ini menjadi simpul, ini menjadi simpul. Yang bagian terbuka ini akan menjadi perut gelombang. Ini perut gelombang. Nah, resonansi pertama terjadi apabila panjang pipa sama dengan 1/4 lambda. Kemudian resonansi kedua terjadi apabila panjang pipa itu sama dengan 3/4 lambda. Ini L sama dengan 3/4 lambda. Dan untuk resonansi ketiga itu panjang pipa sama dengan 1/2. Nah, ini panjang pipa sama dengan 5/4 lambda. Oleh karena itu, kita harus mencari frekuensi. Ingat ya, bahwa kecepatan frekuensi kali panjang gelombang, kecepatannya adalah 340, ini 500 kali lambda, lambdanya sama dengan 340 per 500 meter. Atau ini boleh ditulis sama dengan 68 per 100 meter sama dengan 68 cm. Berarti untuk resonansi yang pertama, nah, ini namanya resonansi yang pertama, L-nya, okelah tulis L1, sama dengan 1/4 kali lambda, sama dengan 1/4 kali 68. Sama dengan 1/4 kali 68, sama dengan 17 cm. Lalu resonansi kedua berarti L2-nya adalah 3/4 lambda sama dengan 3/4 kali 68, ini sama dengan 51 cm. Kemudian resonansi ketiga L3 sama dengan 5/4 kali lambda
sama dengan 5/4 kali 68. 17 kali 5 adalah 17 kali 5 itu berapa tuh, Pak? 85, Pak. Oke, cakep. Hanif, orang yang ditanya gue. Oke. Berarti ini kalau nanti kalian dapatkan resonansi pertama itu sama saja dengan nada dasar. Kalau resonansi kedua, ini sama dengan nada atas pertama. Kalau resonansi ketiga, sama dengan nada atas kedua. Silahkan tulis. Silahkan tulis. Hitunglah panjang. Panjang kolom udara. Panjang kolom udara. Bukan kodrom ya, kolom. Panjang kolom. Ini Hanif kalau lihat tulisan yang agak aneh. Kolom.
Tufa sudah? Udah, Pak. Hanif? Belum. Belum. Udah, Pak. Lanjut, Pak. Yang kedua adalah interferensi. Interferensi ini adalah gabungan dari dua sumber bunyi. Dua sumber bunyi yang frekuensinya sama. Yang frekuensinya sama. Yang dikatakan koheren. Koheren. Yang pertama begini. Ini ada sumber bunyi. Bentuknya adalah gelombang. Tufa, di monitormu gambarnya kelihatan kecil banget enggak? Enggak, Pak. Enggak. Pas. Oke. Oh, Ini yang warna hijau, saya katakan sebagai gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya gambarkan warna merah dari sini. Ini adalah gelombang yang kedua. Kalau dua gelombang, gelombang pertama yang saya gambarkan warna hijau dengan gelombang kedua yang warnanya merah digabung, maka amplitudonya ini akan makin besar. Ini makin besar. Kalau makin besar, ini dinamakan interferensi maksimum. Interferensi maksimum. Nah, sekarang kalau saya gambarkan lagi, kurang ke bawah. Saya gambarkan lagi, ini kemudian yang ini adalah gelombang yang pertama, yang warna hijau tadi, gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua, itu saya mulai dari sini. Saya mulai dari sini. Dari sini. Nah, ini gelombang yang kedua. Nah, sehingga antara gelombang yang pertama dengan gelombang kedua, kalau digabung, ini amplitudonya akan semakin besar. Nah, ini juga dinamakan interferensi maksimum. Nah, sekarang kita lihat bahwasannya antara gelombang pertama dengan gelombang kedua, mulainya ini beda dengan sepanjang lambda. Kemudian yang ini gelombang pertama dengan gelombang kedua mulainya berbeda sama dengan 2 lambda. Nah,
Ternyata beda 1 lambda, beda 2 lambda, beda 3 lambda, itu kalau selisih lintasan, selisih lintasan, saya tuliskan delta S sama dengan lambda sama dengan 2 lambda, dan terus ini 3 lambda, kemudian 4 lambda, dan seterusnya. Atau ditulis bahwa delta S sama dengan bilangan bulat kali panjang gelombang. Ini dinamakan interferensi maksimum. Interferensi maksimum. Nah, interferensi maksimum. Interferensi maksimum. Kalau interferensi maksimum, ini suaranya suara keras. Suara keras. Kemudian yang kedua, saya gambarkan lagi, cuma nanti mulainya berbeda. Yang pertama dengan kedua berbeda. Saya gambarkan gini. Kalau gelombang pertama, saya gambarkan warnanya seperti tadi hijau. Ini gelombang yang pertama. Kemudian gelombang kedua mulainya tidak dari sini, tapi dari sini. Saya gambarkan gini. Nah, ini adalah gelombang kedua. Berarti apa? Bahwa kalau yang hijau ke bawah, yang merah ke atas, nanti gabungannya ini ada di tengah-tengahnya. Nah, berbentuk garis. Nah, ini yang dinamakan interferensi minimum. Interferensi minimum. Kemudian, sekarang kalau misalkan kita gambar lagi yang hijau, ini gelombang pertama. Ini adalah gelombang pertama. Lalu gelombang kedua dimulai dari sini. Dimulai dari sini. Ini gelombang yang kedua. Nah, kalau satunya yang hijau ke bawah, yang merah ke atas, nanti gabungannya akan berbentuk garis lurus. Berarti ini adalah interferensi minimum. Kemudian kalau sekarang saya gambar untuk memperkuat lagi, ini adalah gelombang pertama. Gelombang pertama. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Nah, kalau yang hijau tadi gelombang yang pertama, yang merah adalah gelombang yang kedua, maka ini gabungannya berupa garis lurus lagi, seret, ini adalah minimum. Kalau kita tinjau, jarak ini ke sini adalah setengah lambda. Setengah lambda. Kemudian jarak ini ke sini sama dengan 3/2 lambda. Iya kan? Nah, kalau ini ke sini berarti ini sama dengan 5/2 lambda. Nah, syarat interferensi minimum apabila delta S sama dengan setengah lambda, kemudian 3/2 lambda, kemudian 5/2 lambda, kemudian 7/2 lambda, dan seterusnya. Atau delta S
sama dengan bilangan bulat kurangi setengah kali panjang gelombang. Bilangan bulat kurangi setengah kali panjang gelombang. Ini yang dinamakan interferensi minimum. Interferensi minimum. Interferensi minimum. Nah, interferensi minimum. Nah, kalau minimum ini suara lemah. Suara lemah. Nah, M-nya berapa? M-nya berarti M-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Silahkan tulis dulu. Silahkan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Biasanya M-nya itu dikasih tahu nggak di soal? Atau kayak maksudnya gimana cara enggak. nentuinnya? Pokoknya nanti akan ketahuan, misalkan ketemu 10 lambda, berarti 10 bilangan bulat, itu pasti suara keras. Kalau misalkan ketemu 105,5 lambda, berarti itu bilangan tengah, itu pasti suara lemah. Jadi tidak diketahui. Tapi kalau nanti ke cahaya, itu akan diketahui berapa. Itu ya, ke berapa. Oke. Berarti harus nyari M-nya dulu ya, Pak? Biasanya nyari M-nya dulu. Oke. Nah, itu udah itu menjadi kebijakannya atau X kurang X Itu yang Pak, yang bunyi yang frekuensinya sama, apa itu? Yang frekuensinya sama atau koheren.
Sudah selesai? Belum. Sebentar. Belum. Sudah? Oke. Contoh, ada dua sumber bunyi yang frekuensinya sama, 170 Hz. Lalu sumber pertama terhadap P, sumber kedua terhadap P. Kalau ini jaraknya 40 meter, ini 30 meter jarak kedua sumber, berarti ini kan 50 meter ya Tufa ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Agores. Biasanya kalau kalian masuk ke gedung-gedung pertemuan, di bagian gedung bagian depan itu ada speaker 2. Ada speaker 2. Nah, kalau kalian pas ada di sini, berarti mungkin jaraknya dari yang kedua adalah 40, dari yang pertama adalah 50. Nah, di sini ini suaranya keras atau lemah. Nah, yang pertama kita cari dulu bahwa kecepatan bunyi sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. 340 sama dengan 170 kali lambda. Lambdanya sama dengan 340 bagi 170 sama dengan 2 meter. Ini panjang gelombangnya. Untuk mengetahui apakah di P itu terjadi suara keras atau lemah, kita lihat bahwa delta S yang dimaksudkan adalah S1P dikurangi S2P. S1P itu adalah 50 meter, yang S2P adalah 40 meter. Sekarang
kita lihat ini sama dengan 10 meter. Ingat, kalau delta S sama dengan M kali lambda, itu akan maksimum. Kita masukkan ini 10. Ini adalah M kali 2, maka M-nya ketemu 5. 5 ini bilangan bulat atau bilangan tengahan? Hanif? Bulat. Bulat. Kalau bulat berarti interferensi maksimum. Kalau maksimum berarti suara keras. Berarti suara keras. Di P terdengar suara keras. Tapi kalau kalian misalkan dari P bergeser, sepanjang ini jaraknya, selisihnya adalah kelipatan bilangan bulat, dia akan keras terus. Tapi kalau suatu saat di titik itu selisih lintasannya adalah bilangan tengah dari panjang gelombang, itu adalah suara lemah. Contoh, misalkan Tufa naik mobil, lalu di mobil mendengarkan radio FM. Pada saat di titik tertentu, Tufa mendengarkan suara radio FM keras, tapi belum geser, suaranya hilang. Tapi pas keras itu namanya interferensi maksimum, pada waktu hilang adalah interferensi minimum. Paham, Tufa? Paham, Tufa? Iya, paham, Ya. Pak. Hanif, paham? Kurang. Oke. Pak, boleh ulang yang radio nggak, Pak? Putus-putus tadi. Ya, kalau kamu mendengarkan radio yang di dalam mobil itu loh. Pasti radio FM. Itu kalau kalian geser, kadang-kadang suaranya hilang. Oh, berarti itu interferensi minimum. Kalau suara keras, ngebas banget, itu berarti interferensi maksimum. Pak, itu segitiga gimana? Tadi saya masih nyatet. Apa-apa? Saya nggak ngerti. Dan masih nyatet kan ada sumber pertama, sumber kedua, jaraknya 30 meter. Nah, Hanif ada di titik P yang dari sumber kedua jaraknya 40 meter. Nah, dari sumber pertama jaraknya 50 meter. Nanti Hanif di situ akan mendengar suara keras atau suara lemah. Nah, caranya dari V sama dengan F kali lambda, lambdanya akan ketemu 2 meter. Paham, Hanif, di sini? Paham, Bang. Selisih lintasannya berarti S1P kurangi S2P. 50 kurangi 40 sama dengan 10 meter. Nah, 10 meter ini kita hitung dengan M kali lambda. Ketemunya bulat atau pecahan. Kalau ketemunya bulat, berarti interferensi maksimum atau suara keras. Kebetulan kalau ini 10, sama dengan M kali lambdanya 2, maka M-nya 5. 5 ini bilangan bulat, berarti nanti akan interferensi maksimum atau suara keras. Oke, bisa? Enggak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya jaraknya tuh kayak bentuk segitiga sama kaki gitu, dari S1 ke P misalnya 50, terus dari S2 ke P 50 juga. Itu kan delta-nya 0. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Apa itu, Pak? 50 kurangi 50 berapa? Iya, 0. 0. Saya mau tanya nih. Kalau 0, berarti kan gelombang pertama hijau, gelombang kedua saya gambarkan merah. Menurut Tufa ini nanti amplitudonya makin gede atau makin kecil ini? Makin gede kan? Makin gede. Ya, berarti ini interferensi maksimum. Oh. Nah, ini sebenarnya ini M-nya itu mulai dari 0 udah bisa terjadi itu, Pak. 0, 1, 2, 3 itu bisa terjadi maksimum. Oke, Pak. Terus, Pak, yang 30 meternya itu yang selisih dari S1 ke S2-nya, itu berpengaruhnya di mana, Pak? Yang ini nggak ada pengaruh, karena selisih lintasan yang dimaksud adalah jarak S1 terhadap P, misalkan gini.
S1-nya ada di sini, S2-nya ada di sini. Kita nggak tahu nih jaraknya berapa. Lalu ini ke sini. Ini kan tergantung jarak ini kurangi ini kan. Ini nggak ada pengaruh. Oh, jadi nggak ada pengaruh ya, Pak? Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Gimana? Kalau ini jaraknya berapapun, tidak pengaruh karena yang dimaksudkan selisih lintasan terhadap pendengar itu adalah antara sumber yang pertama dengan sumber yang kedua. Oh, oke. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Yang ketiga, ini yang dinamakan pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi itu juga mirip interferensi, hanya di sini frekuensinya beda. Frekuensinya beda, bukan sama. Kalau tadi interferensi, frekuensinya sama. Di sini frekuensinya beda. Beda sedikit. Beda sedikit. Nah, sehingga nanti di dalam pelayangan itu akan ada misalkan sumber bunyi yang pertama. Sumber bunyi yang pertama taruhlah sama dengan 505 Hz. 505 Hz. F1 sama dengan 505 Hz. Lalu F2 sama dengan 500 Hz. Yang ditanyakan pelayangannya berapa? Pelayangannya berapa? Nah, bahwa di dalam pelayangan terjadi penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat dua sumber bunyi yang frekuensinya kecil. Berarti dituliskan pelayangan adalah selisih frekuensi. Sama dengan 505 dikurangi dengan 500. 505 kurangi 500. Bapak. 5. Jadi ini pelayangannya 5 Hz. Yang keempat adalah efek Doppler. Efek Doppler terjadi akibat sumber bunyi dengan pendengar posisinya bergeser. Contoh, pada waktu Hanif di pinggir jalan ada mobil ambulan mendekat sambil membunyikan sirine. Pada waktu mobil ambulan mendekat sambil membunyikan sirine, maka frekuensi yang diterima Hanif akan bertambah. Sebaliknya pada saat mobil ambulan sudah menjauhi Hanif, maka frekuensi yang diterima pendengar akan menjadi mengecil. Jadi apa? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar, ya. Perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar, perubahan
frekuensi yang diterima oleh pendengar yang diterima oleh pendengar ini dalam kurung frekuensi pendengar beda frekuensi pendengar beda dengan frekuensi yang dipancarkan sumber. Yang dipancarkan sumber kalau secara umum perubahan frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat sumber dan pendengar posisinya berubah. Sumber dan pendengar posisinya berubah. Nah, dituliskan sebagai apa? Bahwa frekuensi yang diterima pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber kalikan frekuensi sumber. Jadi di sini Fp adalah frekuensi yang diterima pendengar, Fp sama dengan frekuensi yang diterima pendengar kemudian Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber, frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Kemudian V kecepatan bunyi di udara, V kecepatan bunyi di udara. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar. Dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Oke. Ini rumusnya. Silakan tulis dulu. Nanti akan saya jabarkan lagi. Pak, saya izin ambil minum ya, Pak. Oke, silakan.
Udah Pak, saya sudah Nah, kembali. oke. Sekarang cara menentukan plus minus. Plus minus. Pendengar disingkat P. Pendengar itu disingkat P. Sumber disingkat S. Sumber disingkat S. Menurut urutan abjad bahwa PQRS, maka P disebut lebih dulu. P disebut lebih dulu. Berarti ini P-nya taruh di kiri. S-nya taruh di kanan. Ingat ya, P selalu di kiri, S-nya di kanan. P di kiri, S di kanan. P di kiri. Di kiri. S di kanan. Kemudian menurut aturan sumbu Kartesius, bahwa sumbu E kalau ke kanan plus, ke kiri adalah minus. Jadi kalau misalkan ada kata saling mendekati, saling mendekati itu berarti pendengar bergerak ke kanan dan sumber bergerak ke kiri. Ini menjadi VP, ini adalah VS. Berarti apa? Kalau saling mendekati, maka FP sama dengan V plus VP dibagi V min VS kali FS. Bagaimana kalau pendengar dan sumber saling menjauhi? Pendengar ini sumber saling menjauhi. Berarti saling menjauhi, ini adalah VP, ini VS. Saling menjauhi. Saling menjauhi. Kalau saling menjauhi, berarti VP-nya ke kiri, maka ini FP sama dengan V, ke kiri itu min, VP, sedangkan VS-nya ke kanan, berarti plus kali FS. Nah, yang kemungkinan ketiga, ini pendengar, ini sumber, Pendengar dengan sumber sama-sama bergerak ke kanan. Sama-sama bergerak ke kanan. Berarti ini ada VS. Ini sumber di depan pendengar. Sumber di depan pendengar. Kalau sumber di depan pendengar sama-sama ke kanan, maka frekuensi yang diterima pendengar V plus VP dibagi V plus VS kali FS kali FS. Nah. Atau yang keempat itu sekarang yang mengejar adalah sumbernya. Ini sumber mengejar. Ini VP, ini VS. VP, VS. Ini dikatakan sumber mengejar pendengar. Sumber mengejar pendengar. Sumber mengejar
pendengar, maka FP-nya menjadi FP-nya sama dengan V min VP per V min VS kali FS. Kalau gitu ini saya ubah aja biar enak ini. Ini apa nih? Pendengar mengejar sumber. Pendengar mengejar sumber. Pendengar mengejar sumber. Pendengar mengejar sumber. Mengejar sumber. Silakan tulis tuh. Jangan sampai lepas ya, ketentuannya pokoknya P di kiri, S-nya di kanan. Oke, Pak. Ya. Nah, Pak. Ya. Saya belum, Pak. Oke. Hanif hebat, cepet banget hari ini. Iya, Pak. Tadi lagi diterangin dia langsung nulis. Hebat banget. Pakai Tupal begini muat, tanya. Pak. Tupal muat.
Ya, Kak. Udah, oke. Kak, Ya. Sebuah pesawat bergerak mendekati bandara. Menara bandara memancarkan frekuensi 1.700 Hz dan pilot dalam pesawat mendengarkan frekuensi menara bandara 2.000 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, hitunglah kecepatan pesawat mendekati bandara. Nah, tolong diingat-ingat bahwa pendengar selalu ada di kiri, sedangkan sumber ada di kanan. Di kanan. Frekuensi yang dipancarkan sumber sama dengan 1.700. Dan frekuensi yang diterima pendengar sama dengan 2.000. Yang namanya sirine di menara, maka ini kecepatan menara tidak ada. Berarti VS-nya sama dengan 0. Lalu pesawat, pilotnya ada di dalam pesawat, berarti pesawat ini mendekati bandara, berarti mendekati sirine. Ini namanya VP. Yang ditanyakan berapa VP-nya. Kalau kecepatan bunyi di udara, V-nya itu 340 meter per sekon. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka frekuensi yang diterima pendengar sama dengan V, ini V, ini VP, ini VS, kali Fs. VS-nya 0, berarti ini nilainya ini sama dengan 0. Kemudian VP-nya bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kanan berarti ini tandanya adalah positif. Positif. Dengan demikian 2000 yang diterima oleh pendengar sama dengan 340 ditambah VP per 340 tambah 0 kali 1.700. Saya mau tanya ke Tufa, kalau 1.700 dibagi 340 berapa Tufa? 5, Pak. Oke, 5. Berarti, wah, ternyata Hanif luar biasa. Kalau 2.000 dibagi 5 berapa nih? 400. 400 kurangi 340. Berapa nih? 60. 60. Cakep. Hanif luar biasa. Tadi VP sama dengan ya, 400 kurangi 340 sama dengan 60 meter per sekon. Mendekati bandara. Oke, akan tulis.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Tolong soal yang saya share kemarin dan barusan saya share lagi, kerjakan nomor 14 sampai 18. 14 sampai 18. Hanif, tolong share lewat Hanif, nomor 14 sampai 18 kerjakan. Pak. ya, Pak. Ya, harus bisa. Harus bisa. Hanif, sharein dong ke line. Share ke line. Ke line? Iya, share ke line. Soalnya? Iya, tolong. Oke, makasih. Sip. 14 sampai 18 ya, Pak? Ya, 14 sampai 18. Oke.
MPKU ini juga bukan. Bisa masuk kedokterannya. Oh, jalan 20 apa gitu namanya? Lupa gue, nomor yang 20 itu apa ya? Pak, saya mau nanya, ini yang nomor 14, 100-nya ada 2. 100-nya ada 2, itu angka depannya berapa? Angka depannya berapa? Apa kan katanya bunyi terlemah didengar ketika R1 dikurang R2 adalah 20 cm, 100 cm, dan 100 cm. Harusnya itu 60. Oh, 60. Kemudian 60, kemudian 100. Oke, Pak. Ya. Berarti di DP ada pesan perilaku. Udah baku nanti ya. Udah baku berangkat.
Sudah ketemu Tufa? Saya udah, Pak. Tapi tinggal nomor 14 saya agak bingung. Oke. Itu nomor... Hanif sudah ketemu semua? Belum, Hanif? Pak. Belum. Oh, oke. Sekarang nomornya nomor 14. Bacakan, Tufa. Oke, Pak. Nomor 14 itu pertanyaannya, kedua buah sumber bunyi pada gambar di atas bergetar secara koheren. Kenyaringan didengar di P bila R1 sama dengan R2. Ini sama aja R2 kurangi R1 sama dengan 0. Ini adalah nyaring atau maksimum. Terus? Dengan menaikkan secara perlahan-lahan R1, bunyi terlemah didengar ketika R1 dikurang R2 adalah 20 cm, 60 cm, dan 100 cm. Berarti ini kan kalau terlemah, berarti ini kan setengah lambda. 20. Iya. Berarti lambdanya 40 kan ya? 40 cm. 0,4 meter. Kecepatan frekuensi kali panjang gelombang. Ini 340. Sama dengan F kali lambdanya 4/10. Gini kan ya? Berarti F-nya 3.400 dibagi 4. 850. Oh gitu doang, Pak. Iya. Saya nggak nunggu ya tadi. Oke, Pak. Bentar. Oke. Terus berapa? Nomor 15. Hanif, 15. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Terus? Di belakang sepeda motor, pada saat truk membunyikan klakson dengan frekuensi 1000 Hz. Berarti truknya di depan sepeda motor atau sepeda motornya di depan truk menurut kalimat itu, Hanif? Kenapa? Itu truknya di depan sepeda motor atau sepeda motornya di depan truk? Sepeda motornya di depan truk. Sepeda motornya di depan truk. Berarti ini sepeda motornya di depan truk. Sepeda motornya di depan truk. Berarti sumbernya siapa, Hanif? Sumbernya truk. Truk. Oke. Sumbernya truk, betul ya? Sumbernya truk. Berarti ini truknya, ini sepeda motor. Truk. Ini sepeda motor. Coba ulangi, Hanif, dari awal kalimatnya. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Oh, berarti ini gini dong. Sumbernya sebentar, di belakang. Nah, bener nggak tuh Hanif? Bener nggak kayak gini? Pelan-pelan, Hanif. Baca lagi, Hanif. Hanif, baca lagi. Iya, bener, Pak. Itu. Betul. Bener, Pak. Ya, Hanif, baca lagi, Hanif. Biar mantap. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Berarti ini sama saja 10 meter per sekon. Ini terus sepeda motor kecepatannya berapa? Pengemudi sepeda motor membaca pada speedometer angka 72 km per jam. Berarti ini 20 meter per sekon. Terus? Apabila kecepatan bunyi 340 meter per sekon, maka pengemudi sepeda motor dan motor akan mendengar klakson pada frekuensi
Frekuensi truknya berapa yang dipancarkan, Hanif? 1000 Hz. Ini Fs-nya sama dengan 1000. Coba Hanif rumusnya jadi apa ini? Fp sama dengan apa? Sama-sama ke kiri loh. Berarti V, sama-sama kiri, berarti sama-sama minus. Ya, V min Vs. Kali Es kan ya. Ini 340. Kemudian pendengar kecepatannya 20, betul? Ya, betul. Nah, ini 340 kurangi 10 kali 1000. Berarti sama dengan 320 per 330. 320 per 330 kali 1000. Saya mau tanya Hanif, ini ada 1 atau kurang 1 atau lebih dari 1? Kenapa? 320 dibagi 330 itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1 kali 1000, hasilnya lebih kecil dari 1000 atau lebih besar dari 1000? Lebih kecil dari 1000. Oke, di situ berapa yang lebih kecil? 970 sama 914. Oke. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang 970 lah. 970. Ya. Ini kalau dibagi ini kan sama dengan 32 per 33 kalikan 1000. Ini dapat berapa, Hanif, dibagi? Ini kan dapatnya 33 juga ya. 33 atau berapa, Hanif? 30, ya. Berapa? 33 juga, 33. 33 juga. Masa? Ya, berapa nih? Enggak. Bapak. Berapa? Ini kok di soal PDF yang Hadis kirim ke saya, kecepatan truknya 36, Pak. 36 km per jam. Terus kenapa? Kecepatan pengemudi motornya 72. Jadi meter per sekon. Kalau 36 km per jam kan 10 meter per sekon kan, guys? Hah? Oh, dibagi. Jadikan meter per sekon. Ya. Oke, Pak. Tapi soalnya beda ya? Beda. Saya kira soalnya beda, Pak. Oke. Jadi berapa dong? Berarti di atas 960 ya? Di atas 960, Hanif. Adanya 9 berapa itu? 970. Ya, 970. Oke. Oh, harus diubah dulu ya, Pak? Ini nggak saya... Ya, harus dirubah ke meter per sekon. Oke, Pak. Oke. Tufa, nomor 16. Oke, Pak. Iya. Ini jangan-jangan nggak saya ubah juga. Nomor 16 itu, sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang menghasilkan frekuensi 900 Hz.
900 Perbedaan frekuensi, iya. Perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seseorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulans mendekati dan menjauhinya, jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per second, adalah sekitar. Yang pertama, sumbernya mendekati. Yang kedua, sumbernya menjauhi, kan, Tufa, ya? Iya, Pak. Kalau mendekati, berarti ini frekuensi yang diterima pendengar berapa, Tufa? Langsung, V min Vs kali Fs sama dengan 340. 340 itu kecepatannya sumber berapa tuh, Pak? Kecepatan sumbernya itu 30. 30 ya. 30. Oke, 30. Tapi sebentar, kecepatannya bunyi di udara berapa? 330 atau 340? 340, Pak. 340. Betul? Iya. 340. Iya, baca udah di soalnya, coba lihat di soalnya 340 atau 330? Iya, 340, Pak. 340 ya. Oke. Berarti kurangi berapa kecepatan itu, Pak? 30 ya? 30. Ya. Ini kalikan 900 sama dengan 34 per 31 kali 900. Nah, kalau menjauhi kayak gini, berarti frekuensi yang diterima pendengar sama dengan V, ini V plus Vs kali Fs. Betul nggak, Tufa? Iya, Pak. Benar. Sama dengan 340 dibagi berapa? 340 ditambah 30 kali 900 sama dengan 34 per 37 kali 900. 34. Ini berapa tuh, Pak? Kalau di yang atas dikalikan berapa? Ini, Pak, 987. Ini sama dengan 987. Yang ini berapa? 827. 827. Berarti selisihnya berapa tuh, Pak? 160 Hz. 160 Hz. Ada nggak di situ? Ada. Ada, oke. Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang, yes. Hanif nomor 17. Mobil A mendekati pengamat P diam dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini sambil VSA berapa? 30 meter per sekon? Ya. Kecepatannya? Frekuensinya berapa? Sambil membunyikan sirine berfrekuensi 504 Hz. 504 Hz. Terus? Saat itu juga mobil B mendekati P. Mendekati P. Kecepatannya? Dari arah yang berlawanan dengan mobil A pada kecepatan 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Frekuensinya? Sambil membunyikan sirine berfrekuensi 518 Hz. 518. Oke. Yang ditanya apa?
Jika cepat rambat bunyi di udara saat ini 300 meter per sekon, maka 300 frekuensi meter per sekon. Oke. Hanif, pokoknya meskipun dia bilang arahnya berlawanan arah, tetap pendengar taruh di kiri ya, Hanif ya? Iya. Ya, oke. Ini rumusnya apa nih, Hanif? FP sama dengan apa? V min VS kali Fs. Betul nggak? Kan ini ke kiri. Kalau ke kiri minus kan? Ya. Oke. Tadi kecepatan bunyi di udara adalah 340. Betul ya, Hanif ya? 300 dong. Oh, 300. 300. Ya. Ini berarti 300 kurangi 30 kali 504 sama dengan 30 per 270. 10 per 9 kali 504. Betul nggak, Hanif? Betul. Betul. Berapa hasilnya, Hanif? Berapa ya? Saya tahu, Pak. Berapa? 560, Pak. Ini 506. Lupa pakai kalkulator, Pak. Fitnah banget. Fitnah banget. Lupa mau pakai kalkulator. Hanif lemah. Ini 300 dibagi 300 kurangi 20 kali 518 sama dengan 30 per 28 kali 518, 15 per 14 kali 518. Berapa ketemu yuk? Cepat-cepatan, Tufa, Hanif. Saya tahu, Pak. Ya, kalkulator. 555, Pak. Oke, 555 Z. Padahal yang namanya layangan itu kan selisih frekuensi. Berarti 560 kurangi 555 dong. 560 kurangi 555. Berapa hertz, Hanif? 5. Oke, hebat. Terakhir, Tufa, 18. Apa, Tufa? Oke, Pak. 18 itu suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap udara 325 meter per second. 300. Dan kecepatan sumber bunyi 325. Kecepatannya 325 meter per sekon. Terus? Nah, dan kecepatan sumber bunyi 25 meter per second. 25 meter per sekon. Terus? Maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu pada saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi adalah... Oke, berarti ini pendengar, ini sumber mendekati, ini pendengar, ini sumber menjauhi. Ini rumusnya jadi apa, Tufa? Yang atas? Plus dua-duanya. V plus VP per V. V-nya kan diem. Iya. Min VS kan? Iya. Oke. Kalau FP berarti ini V plus VS kali FS gitu kan ya? Nah, sekarang FP1 banding FP2 sama dengan V per V min VS kali Fs dibagi V per V plus VS kali Fs. Oh, kalau gitu ini coret sama dia, ini coret gitu tuh, ya.
Betul? Iya. Berarti sama saja menjadi V plus VS per V min VS. 325 ditambah 25, 325 kurangi 25. Berarti 350 bagi 300, berarti 7 banding 6 ya? Iya. Iya, oke. Mantap. Berarti bisa kan, Tufa? Bisa kan? Bisa. Oke. Hanif bisa kan, Nif? Nif, bisa kan? Bisa, Pak. Hanif bisa? Bisa. Oke. Malam hari ini cukup sekian dulu. Nanti saya lanjutkan pertemuan berikutnya adalah intensitas, kemudian taraf intensitas. Pokoknya kalau mau ulangan, kemarin mendadak ulangan harian, cat. Untung sudah diterangkan, ya kan? Untung sudah diterangkan, gitu kan? Nah, oke, anak-anak Tufa, Hanif, sekian dulu. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, saya live ya, Pak. Ya.